Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita memasuki hari Minggu kedua sebelum akhir tahun gereja. Marilah bersama-sama kita mempersiapkan diri kita, hati dan pikiran kita untuk bersama-sama masuk di dalam ibadah pagi ini. Sepekan lamanya kita diberi kesempatan mengingat dan mensyukuri 89 tahun perjalanan GKPB dan secara khusus jemaat kita GKPB Bethlehem Untal-Untal dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan Sang Empunya Gereja. Kini kita kembali menyatukan hati untuk datang kepadanya dalam ibadah penutupan HUT ke-89. Situasi dalam masa pandemi ini tidak memungkinkan kita bersekutu seperti peringatan HUT di tahun-tahun sebelumnya. Namun kasih setianya yang sempurna tetap hadir menyapa kita dalam kerapuhan kita. Dengan berdiri, mari kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan ayat yang kedua. Allah hadir bagi kita. Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kepada saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga.
Jemaat Tuhan disilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di hari Minggu kedua sebelum akhir tahun gereja, yang juga pada hari ini kita akan rangkaikan dengan ibadah penutupan pekan hari ulang tahun ke-89 Gereja Kristen Protestan di Bali dan juga jemaat di Bethlehem Untal-Untal. Kita juga akan rangkai dengan pelantikan dan doa bagi beberapa lembaga kategorial dan non-kategorial. Allah menyapa ibu bapa dan saya di atas satu dasar firman Allah, sebagaimana introitus kita pagi hari ini, 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 10. Kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Mari bersama kita menyambut firman Allah ini dengan menaikkan pujian Pirongangje. Pirengangje puniki masan semetone kaledangin antuk ida sang yang widiwasa terpuniki rahina pawasa maton jaga nampi krahayan. Kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita mohon penyucian dan kelayakan hanya daripada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, di pagi hari ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kepadamu karena betapa baiknya Tuhan yang telah menuntun, membimbing, dan memberkati kehidupan kami dalam sepekan yang telah kami lewati. Segala bentuk tanggung jawab, aktivitas kehidupan kami, panggilan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami, untuk masing-masing posisi kami, kapasitas kami, baik sebagai penata layan, selaku orang tua, selaku pegawai dan buruh, bahkan apapun profesi kami, kami semua terlindungi dari mara bahaya. Kami merasakan perlindungan-Mu ya Allah, sehingga pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kemurahan-Mu yang melebihi kehidupan kami. Engkau sudah memberi kami yang terbaik untuk melewati hari-hari kehidupan kami. Kami menaikkan ucapan syukur Tuhan, karena Engkau sungguh layak untuk menerima segala puji, hormat, dan penyembahan itu. Bapa Surgawi, pada hari ini, ketika kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, kami melihat keberadaan kami. Kami sadar betul Tuhan, siapa kami di hadapan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berdosa, yang dengan sengaja telah merancangkan dosa lewat pikiran kami, perkataan kami, bahkan sikap kehidupan ini.
Sungguh kami telah mengecewakan hati-Mu ya Bapa. Dan banyak orang di sekitar kami, bahkan orang-orang yang kami cintai, terluka hati mereka oleh karena tingkah pola kami, ucapan kami, bahkan cara berpikir kami yang salah terhadap mereka. Kami telah mendukakan hati-Mu ya Bapa. Betapa kami egois, kami angkuh, mementingkan diri kami sendiri. Kami acuh tak acuh, tidak saling peduli satu dengan yang lain. Untuk itu Bapa, dengan segala kerendahan hati, kami mohon belas kasih-Mu, ampunilah kami. Kuduskanlah tubuh, jiwa, dan roh kami ya Bapa, sehingga bakti ibadah kami hari ini pun berkenan di hadapan Allah. Dan kami pun dilayakkan untuk tetap berada di seputaran altar-Mu, untuk menaikkan puji-pujian, penyembahan, dan doa-doa kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau sudah mengampuni kami dan melayakkan kami di hadirat-Mu. Karena doa syukur dan permohonan ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita bersama-sama menaikkan pujian pengakuan dari Kidung Jemaat 23 bait 1 dan baitnya yang kedua. Ya Allah Bapa. Bapa sidang jemaat kekasih Kristus, berita anugerah bagi kita semua terambil dalam Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, dengan jujur kita telah mengakui segala kesalahan kita. Berdasarkan ayat ini, maka selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan berita sukacita anugerah Allah bahwa pengampunan dosa bagi kita semua sudah berlaku di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri.
kita mendengarkan nasihat petunjuk hidup yang baru, 2 Timotius pasal 2 ayat 22. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Kesanggupan kita, mari kita bersama menaikkan NKB 213 bait 1 saja. Tuhan, dipersilakan duduk. Siapkanlah hatimu dan arahkanlah seluruh konsentrasi untuk mendengarkan, merenungkan firman Allah. Mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus-Nya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau yang sudah memanggil kami dalam persekutuan pagi ini. Engkau yang sudah mengampuni kami dan menebus kami menjadi anak-anak kepunyaan-Mu. Sekarang kami menyiapkan segenap kehidupan ini. Pendengaran yang akan peka, mendengarkan apa yang hendak Engkau perkatakan kepada kami. Hati yang peka untuk menerima kebenaran itu masuk dan termeterai dalam hidup ini. Kami siapkan seluruh konsentrasi kami, agar hanya Bapa yang beracara bagi kami dan memperkatakan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan segala kebenaran firman Allah. Dan apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, kami boleh diberkati dengan sukacita dari sorga. Seluruh keberadaan hamba-Mu, hamba pertaruhkan kepadamu ya Allah. Terjadilah menurut kehendak-Mu, bukan kehendak hamba-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman Allah. Amin. Ibu bapak saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membuka Alkitab. Kita akan membaca firman Allah dari kitab Lukas pasalnya yang ke-16. Lukas 16 dari ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-8. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, itu perikop yang diberikan kepada kita. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu
sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah ibu bapak saudaraku yang merenungkan, memelihara firman ini dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, kita jumpa kembali dalam satu persekutuan iman pada pagi hari ini. Dan kita mau belajar satu tema kecil tentang kejujuran. Kejujuran itu memang mahal harganya. Apa yang mau kita katakan dengan kejujuran? Jujur adalah salah satu sifat yang sangat disenangi oleh Tuhan. Dan hari ini saya mau katakan kepada kita di awal khotbah saya, apapun profesi ibu bapak dan saya, seperti apapun kedudukan yang sedang kita lakoni saat ini, dan dalam posisi kita masing-masing, saya katakan itu tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Kenapa? Karena di situ kita adalah orang-orang yang tepat, yang sudah ditempatkan oleh Allah pada posisi yang tepat. Kita adalah orang yang tepat, yang sudah ditempatkan pada posisi yang tepat. Amin. Karena itu yang kita doa. Sebelum kita mendapatkan pekerjaan, kita berdoa, Tuhan bukakan saya luang pekerjaan. Tuhan berikan saya tempat di mana saya benar-benar akan berkarir sesuai dengan passion saya, gairah dan semangat kerja saya. Setelah kita dapatkan pekerjaan, kita tekuni, kita lakoni. Kita happy sekali mendapatkan pekerjaan itu. Namun apa jadinya Bapak Ibu Saudara ketika kita mendengarkan berita yang cukup mengagetkan bahwa sebentar lagi kita akan dipecat. Tempat yang sudah kita senangi, pekerjaan yang benar-benar merupakan passion kita. Waduh, jabatan itu, posisi itu paling menjanjikan untuk masa depan keluarga kita. Tiba-tiba kita mendapat berita, kita dipanggil secara khusus, berikan pertanggungjawaban, karena sebentar lagi Anda sudah harus dipecat.
Alkitab ternyata mengatur juga tentang posisi jabatan, bagaimana orang dipecat loh. Bukan hanya pada dunia kita, dunia nyata saat ini. Hari ini kita membaca sebuah realita bendahara, seorang ekonomos, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sedang belajar tentang satu pribadi yang telah mempunyai posisi yang mapan, namun dia tidak memiliki integritas, tidak jujur. Dia tidak jujur di dalam menjalankan profesinya. Jabatannya terancam hilang. Akibat apa? Ketidakjujuran. Ada amanah dari tuannya, dia tidak jalankan. Tuannya dengan dia sebetulnya ketika melakukan kontrak kerja, tuannya itu kan cuma menitip satu hal saja dalam hati orang ini, yaitu kepercayaan. Ikatan dua belah pihak ini cuma kepercayaan. Sang tuan percaya bahwa si bendahara ini akan mengelola harta kekayaannya, memanagenya dengan bagus. Dia dianggap terampil, punya keahlian. Lalu si bendahara dia percaya bahwa tuannya betul-betul menyayangi dia, karena dia lihat latar belakang pekerjaannya sesuai dengan kompetensi yang dia miliki. Tapi sayang seribu sayang, apapun alasannya, apapun dalihnya, sikap tidak jujur itu tetaplah sebuah kesalahan di mata Tuhan. Makanya jangan pernah bermain-main di area privasi Allah. Ketika itu uang-uangnya merupakan uang-uang untuk menunjang kepelayanan gerejawi. Ketika uang itu, perbendaharaan rumah Tuhan itu merupakan sebuah instrumen pelengkap di dalam menjalankan roda kepelayanan. Menjadi bendahara itu ngeri-ngeri sedap. Betul ini Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Bendahara memang dituntut untuk apa? Teliti. 1 rupiah dia harus pertanggungjawabkan itu semua. Ingat intuitus kita tadi di atas. Dikatakan pengadilan Allah menanti kita untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita, apapun profesi kita. Memang hari ini cuma kita digambarkan sebuah perbendaharaan tentang seorang bendahara yang mengelola kekayaan tuannya. Tetapi kalau saya mau katakan kepada ibu bapak secara jujur, kita semua adalah bendahara-bendaharanya Allah. Bendahara-bendahara kasih karunia Allah. Kita pergunakan seperti apa kasih karunia Allah itu selama kita hidup di bawah kolong langit ini. Kadang-kadang kan kita tidak fair, kita tidak jujur. Kita menjadi pribadi-pribadi juga yang suka mengibuli Tuhan. Anak-anak muda izin kepada papa mamanya, "Pak, pinjam motor, pinjam mobil, mau kemana? Ibadah pemuda." Nggak taunya bukan pergi ibadah pemuda, saudara. Dia pergi ke tempat lain. Tiba-tiba bunyi telepon ke rumah dari kantor polisi. Anak bapak, anak ibu ditangkap. Oh enggak, tadi anak saya izin dari rumah pergi ibadah, bukan pergi kemana-mana. Ya buktinya ada di rumah sakit, ada di kantor polisi. Nah, hati-hati anak-anak muda. Kamu adalah generasi muda. Generasi mudanya Bethlehem untal-untal. Investasikanlah kasih karunia Allah itu dengan sejujur-jujurnya supaya kamu menjadi pribadi yang matang secara emosional, secara spiritual, dan secara mentalitas. 3 karakter ini harus dimiliki. Sebagai pekerja gereja, kami selaku majelis jemaat
Sebagai pengurus kategorial, kita juga perbendaharaan yang sama dalam posisi itu. Pada saat saya menerima stola ini, rekan-rekan majelis menerima stola ini, jujur itu menjadi salah satu kunci keberhasilan kita bersama dalam tugas kepelayanan. Sebentar kita akan melantik para pekerja-pekerja Allah dalam kepengurusan dan tim-tim kerja untuk membangun kebersamaan bergereja. Bukan hanya pada posisi ketua, sekretaris, dan bendahara saja dituntut untuk jujur. Secara kolektif, kolegial, kita semua adalah satu tim untuk fair dengan keadilan yang sama. Tidak ada yang berat sebelah, tidak ada yang merasa paling inti sendiri, yang lain berpangku tangan. Tidak bisa begitu. Panggilan kita adalah panggilan yang sama, menjadi bendahara kasih karunia Allah, menjadi bendahara untuk aset-aset yang berharga untuk Tuhan di jemaat, di masyarakat, bahkan di tempat kita bekerja. Makanya kita senang ada anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Allah secara luar biasa, mulai dari jenjang birokrasi ke pemerintahan, ya, di yayasan-yayasan sosial. Di situ kita harus menunjukkan kualitas dan mutu kerja kita sebagai pribadi-pribadi yang unggul. Kadang-kadang ada yang mengatakan, "Pak, di unit kerja saya cuman saya sendiri orang Kristen." Anda harus bangga. Kenapa Tuhan tempatkan Anda sendiri di sana? Supaya Anda seperti lilin ini. Kecil, sederhana, tetapi tuntutan kepada diri saudara dan saya, berkorban untuk tetap eksis. Jangan sampai dia mati lilin itu. Apimu tetap menyala. Sederhana, apa adanya, tetapi tetap mantap. Oh, hari ini kita lihat, saya katakan tadi, apapun dalihnya, ketidakjujuran di mata Tuhan tetap kesalahan. Dalam posisi apapun saudara dan saya, ketika Tuhan utus dan mampu untuk bekerja di sana, maksimalkan dirimu, olah potensi dirimu, sadari bahwa engkau berpotensi untuk melakukan pekerjaan demi kemuliaan Allah. Pengadilan Allah menanti setiap orang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, apa yang hendak Tuhan Yesus ajarkan kepada para muridnya berkenaan dengan perumpamaan ini? Sekali lagi saya katakan bahwa jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu setuju dengan ketidakjujuran. Tuhan sama sekali tidak mau kompromi. Tuhan tidak suka dan tidak senang dengan ketidakjujuran sang bendahara. Bendahara itu telah bertindak dengan tidak terpuji dalam pengelolaan apa yang harusnya dia lakukan secara terhormat, tetapi dia lakukan dengan cara yang tidak terpuji. Dia kelola dan bertindak seolah-olah itu merupakan harta miliknya. Dia tidak lagi menjadi pengelola yang baik, yang bijak. Akibatnya Bapak Ibu Saudara, jelas dia harus mempertanggungjawabkan itu dan siap untuk dipecat. Perumpamaan ini mengingatkan kita untuk menjalani profesi kita dengan setia, dengan jujur dan adil. Sebab profesi itu berarti kepercayaan. Ibu bapak saudara sebentar yang akan berdiri di altar Tuhan, Anda tidak hanya sekedar menjawab pertanyaan lalu mengangkat tangan untuk berjanji di hadapan Allah. Di pundak saudara, selama satu periode Anda berjalan dengan Tuhan, di situ ada profesi ilahi yang jelas-jelas saudara akan pertanggungjawabkan
secara autentik di hadapan Allah. Tidak ada alasan untuk tidak jujur di hadapan Allah. Tuhan mau melihat kualitas ingatan saudara, bahwa pada hari ini saudara angkat tangan dan percaya, berjanji, bersedia melakoni profesi sebagai tim pengurus di dalam perbendaharaan rumah Allah. Jabatan-jabatan yang hari ini Anda sumpahkan di hadapan Allah harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab di dalam takut akan Tuhan. Bapak Ibu tidak perlu menuntut pujian dari manusia. Tapi Allah sendiri menilai itu nanti. Lalu Allah menilai, Dia menguji dan memuji saudara. Bayangkan teks ini Bapak Ibu Saudara. Bendahara yang tidak jujur saja Tuhan masih puji dia. Mengapa Yesus memujinya? Ada alasannya Ibu Bapak Saudara. Karena dia menyadari keberadaannya pada masa depan. Dia sadar dia masih punya masa depan. Kepekaan masa depan tentang realita kehidupan yang sesungguhnya dia sadari itu. Dengan cekatan dia mengambil tindakan. Perhatikan keresahannya Bapak Ibu Saudara. Apakah yang harus aku perbuat? Ini kan bahasa galau sebetulnya. Kegalauan tingkat tinggi. Dia sudah stres, sudah hilang akal. Mau mencangkul, tidak dapat. Mau mengemis, malu. Saudara, dia sangat peka dengan situasi dan keberadaannya. Terus mau ngapain? Mau ngapain dia kalau sudah tidak bisa bertani? Mau mengemis juga malu. Orang dia tadi dikenal sebagai bendahara yang sangat profesional, punya jabatan, punya masa depan. Masa depannya gamblang, namun hal itu tidak membuatnya berdiam diri. Dia ingin selamat. Itulah visinya sekarang. Agar tetap hidup, dia harus berbuat sesuatu. Demi mempertahankan hidupnya, dia mengambil jalan untuk mengambil hati orang-orang yang berhutang kepada tuannya. Dengan cara demikian Ibu Bapak Saudara, dia berupaya untuk menyelamatkan masa depan keluarga. Masa depan ekonomi rumah tangganya harus selamat. Anak istrinya tidak boleh melarat. Dia sendiri pun tidak boleh terhina. Kepekaan akan situasi itu yang membuat dia harus mencari jalan. Tingkat kecerdikannya, kelihayannya untuk mencari peluang-peluang itu diambilnya. Bapak Ibu Saudara, visi yang kuat semestinya mendorong manusia itu untuk beraksi. Visi tanpa aksi hanyalah impian. Tetapi aksi tanpa visi merupakan kegiatan tanpa arah. Tujuan tanpa arah. Visi bendahara tadi itu sangat jelas. Dia ingin menyelamatkan nyawanya. Dia ingin menyelamatkan ekonomi rumah tangganya. Dia ingin menyelamatkan privasinya sebagai seorang pejabat yang tidak miskin, yang tidak melarat. Visi itu membuatnya bertindak. Tindakan itu ialah misinya. Saudara yang akan dilantik nanti harus punya visi, harus punya misi. Bekerja ini harus punya tujuan. Tujuannya adalah apa? Untuk mensejahterakan, untuk sama-sama bertumbuh, untuk memuliakan Allah atas karya-karya yang kita perbuat itu. Perumpamaan ini mengajarkan para murid dan kita semua agar kita dapat memikirkan masa depan.
tetapi melakukan sesuatu yang baik mulai dari sekarang. Kita mulai mempersiapkan setiap tanggung jawab kepelayanan yang diberikan kepada kita, porsinya masing-masing. Kerjakan itu dengan sebaik-baiknya. Ibu bapak saudara, sang bendahara tidak menyangkal. Sama sekali dia tidak menyangkal. Dia sadari atas tuduhan itu. Benar. Dia melakukan sebuah tindakan yang sembrono. Penyesalannya dari teks ini menunjukkan bahwa dia sadari itu. Dia sudah berbuat salah terhadap harta tuannya. Di balik ketidakjujuran itulah dia sudah melihat bayang-bayang kehancuran. Orang yang tidak jujur pasti cepat atau lambat kehancuran menanti dia. Tapi kalau dia cepat sadar dan bertobat, dia masih punya harapan baru untuk bangkit dari keterpurukan itu, bangkit dari kehinaan dirinya, bangkit dari bayang-bayang rasa ketakutan, dan menjemput masa depan yang pasti bersama dengan Tuhan. Sang bendahara itu sadar, sebab ia tak memiliki kemampuan di bidang pertanian. Dan dia sangat malu untuk menjadi pribadi yang meminta-minta. Dia melihat itu merupakan sebuah tindakan yang sangat memalukan. Dia cepat-cepat merencanakan strategi yang benar-benar. Ia sudah matang mempertimbangkannya. Dia matang mempertimbangkannya untuk menyelamatkan diri tanpa merugikan orang lain. Tetapi sekaligus juga menguntungkan pihak lain. Dia membangun relasi dan komunikasi yang baik terhadap orang-orang yang memiliki hutang kepada tuannya. Dia cari yang punya hutang 100 tempayan. Dia kasih korting 50 tempayan. Kan begitu teks tadi. Yang punya 100 pikul, hei, cukup 8 pikul saja, 80 pikul saja. Dia kasih korting 20 pikul, saudara. Dia kasih korting 50 tempayan. Satu tempayan kalau ditakar sekarang itu menjadi 40 liter. 40 liter kali 50 berarti kurang lebih hutangnya 2000 liter. Pada zaman itu saudara cukup berharga minyak-minyak dalam satu tempayan itu. Jumlah yang cukup besar dan bernilai. Orang yang berhutang 100 pikul gandum, surat hutangnya diperbaharui. Dijadikan 8 pikul gandum. 80 kilo, 100 pikul, ya setara dengan 35 ton. 35 ton gandum itu nilai yang besar loh Bapak Ibu Saudara. Angka-angka itu menunjukkan betapa saudara menggiurkan sebetulnya. Tapi dia hilangkan semua laba. Yang penting kembali pokok. Tuannya aman, mereka yang sudah diselamatkan hutangnya agak lega, dia sendiri tetap aman namanya. Reputasinya dengan semua kolega sang piutang-piutang tadi itu aman. Dia tidak gegabah juga. Nah, disinilah kemudian dia disebut dengan cukup cerdik orang ini. Bendahara ini cerdik, lihai dia. Bapak Ibu Saudara, disitulah Bapak Ibu dia menyelamatkan masa depannya dengan cara membangun relasi, memberikan kemurahan hati kepada orang-orang yang berhutang. Dia memperbaiki sedikit demi sedikit agar dia pun tetap mengalami ketenangan batin, ketenangan pikiran.
Ibu bapak saudara, saya percaya kita yang hadir saat ini, baik pun yang di rumah tangga masing-masing, kita bukan berarti tanpa masalah. Kita punya masalah, kita punya pergumulan. Pergumulan-pergumulan itu semua timbul dari ketidakjujuran. Karena kita terlanjur terdakwa, terprovokasi dengan ikatan-ikatan duniawi. Dunia menawarkan geliatnya yang begitu genit, merampas sukacita dari hati kita, menggantikannya dengan kehancuran. Kelihatannya di depan mata itu bagus-bagus, benar-benar saja, tetapi dibungkus sedemikian rupa dengan sebuah ketamakan dan kerakusan. Ujung-ujungnya semuanya menjadi hancur berantakan. Pergumulan kita hari ini, Tuhan hanya menanti ibu bapa dan saya. Menanti suara hatimu, engkau alamatkan kepada siapa? Seruan tangis minta tolongmu hari ini mau diteriakan kepada siapa? Kalau kita adalah anak-anak Allah yang mempunyai jaminan di dalam janji Tuhan, mintalah teriakan yang pasti, alamatnya yang tepat kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Jika anak-anak saya sudah tercekoki dengan ketidakjujuran, sikap ketidakjujuran, minta tolong roh Allah. Segala bentuk roh ketidakjujuran itu dicabut dalam nama Allah, dalam nama Tuhan Yesus. Kembalikan kejujuran yang asasi. Sifat Allah yang hakiki itu tertanam dalam hati keluargaku, anak-anakku, suamiku, dan istriku. Gereja hancur Bapak Ibu Saudara, itu hanya gara-gara ketidakjujuran juga. Salah satu yang membuat gereja hancur, terpecah belah, tidak adanya kejujuran satu dengan yang lain. Majelis tidak jujur dengan jemaat, pendeta tidak jujur dengan majelis, jemaat tidak jujur dengan dirinya sendiri, pendeta tidak jujur dengan dirinya sendiri, majelis tidak mau jujur dengan dirinya sendiri. Berarti di sini ibu bapak saudara, tuntutan Allah kepada kita hari ini pun, bereskanlah dulu dirimu sendiri supaya engkau juga beres dengan orang lain. Bagaimana mungkin saya tidak beres? Saya merasa diri beres, tetapi hubungan saya berantakan. Kepalsuan yang ada saudara. Kita memaksa diri beres, padahal sesungguhnya belum tentu itu beres. Tetapi penilaian yang paling otentik adalah beresnya engkau, hanya engkau yang tahu dengan Tuhan. Amin. Makanya hari ini dengarkanlah apa kata Tuhan. Karena apa yang Tuhan katakan itu yang menentukan masa depanmu. Tapi apa yang orang lain katakan itu pasti menghancurkan kita. Bendahara ini sudah terjebak dalam kuasa ketidakjujuran, roh ketidakjujuran. Dan kita tidak mau berkompromi dengan hal itu. Bapak Ibu Saudara, ada 3 poin yang menjadi penekanan dari teks ini. Yang pertama, harta kekayaan haruslah menjadi kebaikan bagi semua orang. Apapun aset yang kita miliki, jangan sampai aset itu menjadi mamon yang merusak sendi-sendi kehidupan persekutuan keluarga, persekutuan umat. Dia harus tetap menjadi berkat untuk semua orang seisi rumah kita. Disitulah harta kita menjadi berkat bagi diri kita, tetapi juga bagi orang lain. Tidak ada yang salah memiliki harta ibu bapak saudara. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika harta itu telah mengalihkan perhatian kita, menggantikan posisi Allah, di situ yang repot. Di situ ada masalah. Karena kita mempertuhankan harta kita, makanya kita gampang terprovokasi dengan janji duniawi,
yang melululantahkan kebenaran sejati dalam hati kita. Harta harus dilihat dari perspektif yang berbeda untuk menjadi berkat bagi diri kita, tetapi juga bagi orang lain. Yang kedua, bangunlah budaya kerja yang benar. Tata kelola seluruh aset yang dipercayakan kepada kita harus dipakai dalam standar manajemen ekonomi kerajaan Allah. Bekerja bukan berarti semata-mata untuk mengejar kekayaan, tetapi kerja itu juga merupakan inti kehidupan ibadah kita. Jadi kalau dia merupakan ibadah kita, maka di situ dia mempunyai nilai ilahi, supaya dari hasil kerja kita mendapat berkat, dan berkat itu bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga berdaya guna untuk tugas kepelayanan, untuk orang lain, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita dipanggil untuk menjadi pengelola aset-aset kekayaan yang ada. Tidak hanya melulu menjadi pemilik saja, tetapi menjadi pengelola yang bijaksana. Makanya kalau Bapak majelis, Ibu majelis kalau berdoa, Tuhan, harta milik kami, kepunyaan kami yang masih ada dalam rumah tangga kami masing-masing, beri kami roh hikmat, kebijaksanaan, agar kami mampu mengelola itu semua, sehingga berkat-berkat dalam rumah tangga kami menjadi berkat bagi orang lain. Kami pun menjadi penyalur berkat bagi sesama kami. Kan itu doa Bapak Ibu Saudara. Berarti Ibu Bapak Saudara, potensi diri kita berdayakan itu supaya benar-benar di mana kita ditempatkan, kita memiliki kompetensi untuk menjadi pengelola yang jujur, yang arif dan bijaksana, tidak hanya sekedar cerdik. Bapak Ibu Saudara, kita adalah bendahara-bendahara kasih karunia Allah yang melimpah. Ada banyak hal yang Tuhan percayakan kepada kita dalam menjalani kehidupan ini, baik secara pribadi, dalam kehidupan keluarga, maupun juga dalam kehidupan bergereja, ber-GKPB. Kita kemarin baru saja merayakan puncak syukur 89 tahun. Nilai investasi yang sudah dibawa dari generasi pertama sampai pada titik 89 tahun, itu bukan investasi kehidupan yang murahan. Kalau sampai hari ini GKPB Bethlehem untal-untal ada, itu ada warisan nilai-nilai investasi yang luar biasa, sehingga kita masih ada seperti saat ini. Generasi kita harus selamat dari mamon-mamon duniawi yang menghancurkan masa depan mereka. Kita harus menjadi investor-investor ilahi, investor-investor kasih karunia Allah yang bertanggung jawab, yang jujur. Kita ceritakan nilai kehidupan kepada generasi kita, sehingga dalam perjalanan selanjutnya gereja ini tidak hanya tinggal nama saja. Dia harus tetap terus mensejarah dalam narasi kehidupan beriman kita. Biarlah dengan renungan pada pagi hari ini, kita benar-benar dipanggil untuk menjadi bendahara-bendahara dari kasih karunia Allah. Dan pasti kita akan menjadi pengelola segala sesuatu dengan sikap hati yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kita menjadi bendahara-bendahara yang berkenan kepadanya untuk membangun kebersamaan, kesehatian, dan membangun gereja Kristen Protestan di Bali yang berkeadilan dalam semangat kebersamaan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak.
Bapak Ibu sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama jemaat Tuhan di segala abad dan di segala tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan melayani saudara-saudara kita yang telah terpanggil dalam tugas kepelayanan, baik selaku pengurus remaja, tim beasiswa, dan juga tim ekonomi jemaat. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama hendak melantik dan mendoakan beberapa saudara kita yang telah menyiapkan diri untuk mengemban tugas panggilan pelayanan, yaitu pengurus remaja, tim beasiswa, tim ekonomi jemaat untuk masa bakti 2020-2024. Dan saudara-saudaraku yang saya panggil, saya mohon untuk berdiri dan mengambil tempat di depan ini. Untuk pengurus remaja, Frederico Misael Putra Wirawan, sekretarisnya Made Stefania Putri Terni, Bendahara Grace Cynthia Mainila Kanipa. Untuk tim beasiswa, Bapak Nyoman Swastika Esos, Doktoranda Rida Tias Winingsi, ini izin karena sakit. Doktoranda Nimadewi Yuliarsi Dwi Purwati juga minta izin, tidak bisa hadir karena kondisi. Lia Desika SE, Nimade Elis Parilasanti, SPD MPD, Priscila Dian Lestari Raharja, Yohanes Priyo Atmojo, tim ekonomi, Ibu Niputu Yuli Ayu Haryastuti SEMM, Bapak Made Yahwiarsa Pedro Aridus Eskom, Bapak Vasco Yudhistira Mahendra SE, Desiana Pramita, I Gusti Agung Dwi Atmika, Mika Kurniawan ST, Carolina Novita Kurniawati SE, Nimadelis Sumenawati SE. Saudara-saudariku, agar kesiapan batin saudara-saudari menjadi jelas di hadapan Tuhan dan jemaatnya, sekarang jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Dan setiap pertanyaan itu saya ajukan, saudara boleh angkat tangan kanan dengan mengikuti apa yang saya arahkan. Yang pertama, apakah saudara-saudari percaya
bahwa saudara-saudari sungguh-sungguh telah dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus ke dalam jabatan saudara-saudari, baik sebagai pengurus remaja, tim beasiswa, dan tim ekonomi jemaat untuk melayani Tuhan di gerejanya di GKPB Bethlehem Untal-Untal. Jika saudara percaya, angkat tangan kanan saudara dan katakan, dengan pertolongan Tuhan, saya percaya. Bagaimana jawabmu? Dengan pertolongan Tuhan saya percaya. Terima kasih. Yang kedua, apakah saudara-saudari berjanji dengan setia akan melayaninya melalui jabatan yang diberikan kepada saudara-saudari, baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawab saudara-saudari, serta senantiasa taat dan bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Jika saudara berjanji, angkat tangan kanan saudara dan katakan, dengan pertolongan Tuhan saya berjanji. Dengan pertolongan Tuhan saya berjanji. Terima kasih. Pertanyaan yang terakhir. Apakah saudara-saudari bersedia untuk mempersembahkan segenap kehidupan, bakat dan tenaga saudara-saudari untuk menjadi saksi-saksi Kristus dalam karya penyelamatannya dimanapun saudara-saudari berada? Jika saudara bersedia, angkat tangan kanan saudara dan katakan, dengan pertolongan Tuhan saya bersedia. Dengan pertolongan Tuhan saya bersedia. Terima kasih. Berdasarkan kepercayaan, janji dan kesediaan saudara-saudari di hadapan Tuhan dan yang telah disaksikan oleh jemaat, maka sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya melantik saudara-saudari berdasarkan amanat itu, baik saudara sebagai pengurus remaja, tim beasiswa, dan tim ekonomi jemaat di GKPB Jemaat Bethlehem Untal-Untal untuk masa bakti 2020 sampai dengan 2024 dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara tetap berdiri, saya akan berdoa. Di hadapan-Mu ya Bapa, hamba-hamba-Mu telah mengungkapkan keyakinan, janji dan kesediaan mereka untuk sepakat melayani Tuhan dalam kapasitas kepengurusan mereka masing-masing, baik selaku pengurus remaja, tim beasiswa, maupun juga tim ekonomi jemaat. Kapasitas pengutusan yang Tuhan tujukan kepada masing-masing mereka, Tuhan menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada mereka, agar mereka boleh menjadi pengelola-pengelola aset kasih karunia Allah dalam kehidupan mereka, dalam bidang pekerjaan mereka, untuk bekerja dengan hati yang penuh tanggung jawab, dengan kesetiaan, kejujuran, dan seadil-adilnya melakukan pekerjaan itu demi kebersamaan dan nikmat persekutuan di tengah-tengah jemaat-Mu GKPB Bethlehem Untal-Untal. Untuk itu Bapa, karuniakanlah kecakapan, karuniakanlah hati yang terpanggil untuk melayani Engkau. Dan benar-benar mereka boleh menjadi bejana ucapan syukur bagi Tuhan. Sehingga benar-benar lewat pekerjaan dan karya mereka, banyak orang terberkati. Untuk itu Bapa, mohon berkat-Mu atas kehidupan anak-anak-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan, hari ini dan selamanya. Amin. Saudara boleh berbalik ke jemaat dan ibu bapak saudara-saudara, inilah anak-anak
kita, saudara-saudara kita yang menyediakan hati mereka untuk melayani Tuhan dalam kapasitas mereka, kepengurusan yang telah dipercayakan kepada mereka. Dukunglah mereka, doakanlah mereka. Panggil mereka untuk selalu bersama-sama kita bekerja sama, baik mereka sebagai pengurus maupun juga kita sebagai jemaat. Dan kepada masing-masing kepengurusan saya akan menyerahkan SK penugasan bagi saudara-saudari Lembaga Kepengurusan Remaja. Ketua, layanilah Tuhanmu dengan hati yang penuh dengan tanggung jawab. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Nyoman Swastika, panggilan Bapak juga adalah menjadi bendahara kasih karunia Allah dalam kepengurusan ini. Pergilah dengan damai sejahtera, lakukan pekerjaan di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih. Ibu Putu, terimalah surat pengutusan ini. Dengan penuh kerendahan hati dan hati yang bijaksana, Yesus mau memakai ibu bersama dengan tim. Selamat melayani, kiranya Tuhan memberkati. Sekarang ibu bapak saudara-saudariku, sampaikanlah pujian kesanggupanmu di hadapan Tuhan dengan melantunkan pujian 2 ayat. Melayani dan mengasihi. Silakan. Terima kasih untuk pujian yang sudah memuliakan nama Tuhan lewat panggilan saudara, pengutusan saudara dalam kepengurusan dan tim kerja ini. Allah memberkati saudara dalam setiap karya yang dipercayakan kepadamu mulai hari ini sampai pada masa bakti saudara berakhir. Disilakan duduk kembali dan kita akan segera melanjutkan pelayanan penutupan Pekan HUT yang ke-89. Ibu bapak saudara-saudara, saya mengundang kita berdiri. Hari ini kita akan menutup seluruh rangkaian kegiatan sepekan kita dalam 1 pekan HUT ini. Ibu bapak sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 89 tahun perjalanan Gereja Kristen Protestan di Bali
dan juga secara khusus kita di GKPB Jemaat Bethlehem Untal-Untal, sungguh tertuntun dalam penyertaannya yang sempurna. Jikalau kita boleh tiba pada anak tangga kehidupan dalam usia 89 tahun ini, itu semata-mata hanya oleh karena kasih dan kemurahan Kristus, Sang Kepala Gereja. Dalam masa-masa berat akibat pandemi COVID-19 dan segala dinamika yang kita alami dalam kehidupan bergereja, kita tetap menaruh pengharapan hanya pada pertolongan Tuhan. Sehingga dalam segala keadaan kita terus dimampukan untuk melayani Tuhan, sesama dan lingkungan berdasarkan keadilan, kasih, kesetiaan dan damai sebagai tugas panggilan kita di dunia ini. Aksi-aksi yang telah kita lakukan sepanjang pekan HUT ini kiranya menjadi awal yang baik untuk terus dilanjutkan sesuai subtema dengan semangat kebersamaan membangun GKPB yang berkeadilan. Kepada rekan-rekanku, majelis jemaat dan pendeta, saya mengundang kita bersama-sama di altar ini. Setengah lingkaran. Kita akan menutup pekan HUT ini dengan simbol peniupan nyala lilin HUT. Dengan demikian, atas rahmat Tuhan yang Maha Agung, mulia, dan dengan penuh rasa syukur, maka pekan HUT Gereja Kristen Protestan di Bali dan GKPB Jemaat Bethlehem Untal-Untal yang ke-89 tahun 2020 ini ditutup di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pak Pendeta silakan meniup api HUT ini. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengikuti warta jemaat. Mengawali warta jemaat minggu ini, kami pendeta dan majelis jemaat menyampaikan selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah ikut terlibat di dalam pelayanan, di dalam ibadah minggu ini, selaku song leader, pemusik, multimedia, sound system, keamanan, tim Satgas COVID. Tuhan kiranya memberkati pelayanan saudara. Kami mewakili jemaat menyampaikan selamat atas telah dilantik dan didoakan baru saja kepada Bapak Ibu Saudara sebagai pengurus kategorial remaja, pengurus lembaga non-kategorial ekonomi jemaat, pengurus lembaga non-kategorial beasiswa periode pelayanan 2020-2024. Selamat melayani, Tuhan menyertai dan memberkati pelayanan saudara semuanya. Berikutnya, kami juga menyampaikan terima kasih untuk seluruh anggota jemaat yang telah ikut ambil bagian secara aktif dalam rangkaian kegiatan HUT 89 GKPB dan juga GKPB Jemaat Bethlehem Untal-Untal.
Terima kasih untuk panitia HUT 89 yang telah mengkoordinir seluruh rangkaian kegiatan HUT 89 dan juga kepada tim Satgas Covid Bethlehem yang telah mengusahakan sanitasi terhadap lingkungan di dalam kegiatan sehingga semua dapat berlangsung dengan baik dan lancar walaupun dalam situasi pandemi COVID-19. Terima kasih pula kepada keluarga Bapak Putu Parwata, keluarga Bapak Ketut Heru Haryono, keluarga Bapak Imade Adnyana, dan keluarga Bapak Ketut Nurija yang telah ikut mempersembahkan natura dalam aksi pembagian natura pada HUT ke-89. Demikian juga bantuan transport oleh Bapak Imade Mertayasa, Bapak Bagus Ishak, dan juga Bapak Made Yeskiel, keluarga Bapak Made Adnyana. Tuhan memberkati semuanya. Berikutnya, pada hari Minggu 22 November 2020 yang akan datang, akan dilaksanakan kebaktian minggu tetap masih secara online dan sekaligus akan ada doa dan pelantikan tim multimedia, IT, LCD, dan website. Untuk yang pertama, Johan Dwi Nugraha, Riko Satria Abi, Hesli Margareta, Prasetyadi Wibawa Rahayu, Bella Krusita Indriani, David Kurniawan, Julius Cesar Bove, dan sebagai majelis pendamping Imade Suwarmo Dwi Arsa Putra ST. Kemudian berikutnya tim pengelolaan pemanfaatan tanah bukti dan pastori. Yang pertama, Igede Oke Sastrawan, Imade Ambar Wijaya, Iketut Heru Haryono, Imade Mertayasa, Iputu Nova Parwata, dan sebagai majelis pendamping Made Yahwiarsa Petroaridus Eskom. Kemudian juga akan dilantik dan didoakan PLT Tata Usaha, yaitu Iputu Agustinus Eka YS. Demikian juga pada hari Minggu 29 November 2020 akan dilaksanakan kebaktian minggu pertama dalam masa Advent sekaligus pelaksanaan sakramen perjamuan kudus dan CD. Ini akan diupayakan secara offline. Anggota jemaat dan penerima CD mengenakan busana adat Bali. Kebaktian persiapan perjamuan kudus dilaksanakan pada hari Kamis 26 November 2020 pukul 19.30 WITA secara online. Yang akan menerima CD adalah sebagai berikut. 1. Stevi Angelita. 2. Amanda Mahalita. 3. Serencia Leoni Saputra. 4. Joshua Ananda Dimas. 5. Iketut Bagus Pramana Agung Putra Parwata. 6. Dwi Ishak Maharta. 7. Weli Sion Sanusa. 8. Alfio Nugraha. 9. Christian Adi Wijaya. 10. Mikael Theophilus Wirawan. 11. Aureldio Alviro Erlangga. Jadi kami mohon kiranya para peserta untuk memperhatikan kegiatan ya, persiapannya khususnya. Nah, persiapan CD
ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu 28 November pukul 19 atau pukul 7 malam Wita di gedung gereja. Ya, jadi mohon diperhatikan untuk para peserta dalam persiapan CD ini. Nah, berikutnya ada kegiatan hari Senin 16 November 2020, yaitu Bapak Pendeta Emeritus Imade Dano STH dan Bapak Pendeta Ferdinand Luji akan mengikuti kegiatan healing fellowship, yaitu bertempat di Wisma Nangun Kerti di Candi Kuning. Jadi mohon perhatian warga jemaat. Kemudian hari Selasa 17 November 2020 pukul 19 di gedung gereja akan dilaksanakan pertemuan majelis dengan panitia HUT ke-89. Berikutnya hari Rabu 18 November 2020 jam 18 jam 6 di gedung gereja akan ada rapat majelis dengan tim penyempurnaan program. Demikianlah warta jemaat minggu ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu Bapak sidang jemaat kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan beberapa pokok syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kembali kami diingatkan bahwa sesungguhnya kami adalah milik Tuhan, pilihan-Mu ya Allah, yang Engkau tempatkan pada posisi dan kapasitas kami masing-masing untuk menjadi bendahara-bendahara kasih karunia Allah yang terbaik. Ajar kami Bapa untuk tetap rendah hati, dengan jujur dan setia melakukan setiap tanggung jawab panggilan kami dalam peranan dan fungsi kami masing-masing, baik itu sebagai suami, sebagai istri, orang tua, anak-anak, mertua dan menantu dalam keluarga, bahkan juga ketika kami hadir sebagai satu persekutuan iman, baik kami selaku majelis jemaat, pengurus kategorial, non-kategorial, dan seluruh warga gereja-Mu. Sesungguhnya kami semua adalah alat di tangan Tuhan untuk melakukan setiap panggilan yang sudah Engkau percayakan bagi kami. Di situ Engkau sendiri akan menilai dan menguji mutu dan kualitas kami masing-masing, dan tentulah di atas segalanya Tuhan yang kami permuliakan. Ampunilah kealpaan kami, kekurangan kami, kelemahan kami, yang acap kali Tuhan, sekalipun kami telah dipanggil dan diutus, seringkali kami tidak setia untuk melakukannya. Engkau tetap mendatangi kami dan mengingatkan kami bahwa kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau tetap mengasihi gereja-Mu, Engkau mengasihi rumah tangga Kristus yang sudah Engkau berkati. Engkau mengasihi kami dalam posisi kami masing-masing. Hari ini Tuhan, meteraikanlah firman-Mu itu di hati kami masing-masing. Saat kami melangsungkan peribadatan pada pagi hari ini, kami bawa beberapa syafaat kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara Indonesia di dalam tangan Tuhan. Berkatilah bangsa kami ya Allah.
pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Engkau akan terus menopang dan mendukung mereka dengan kuasa-Mu, sehingga setiap kebijakan dan tanggung jawab politik dan isu-isu sosial yang terjadi di negeri ini, di dalamnya Bapa, tetap terkendali, sehingga kami tetap menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang sungguh-sungguh mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam suasana pandemi COVID-19 ini, ada banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang terus dikumandangkan untuk seluruh warga negara Indonesia hidup dalam kedisiplinan diri untuk mengamankan kondisi kami masing-masing, tetapi juga disiplin dan mengamankan kondisi sesama kami. Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang kami jalani di lingkungan terdekat kami, keluarga, jemaat, masyarakat, bangsa dan negara. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, khususnya kami di GKPB yang baru saja berulang tahun yang ke-89. Kami mensyukuri buatan tangan kasih Allah yang ajaib itu. Kami mensyukuri juga untuk kami khususnya di GKPB Jemaat Bethlehem Untal-Untal. Adalah satu kesatuan dalam perjalanan iman kami hingga pada saat kami berusia 89. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap beserta dengan kami. Terima kasih partisipasi seluruh warga gereja dalam mengambil bagian menyukseskan kegiatan-kegiatan sepekan kami dalam rangkaian hari ulang tahun yang ke-89. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah berkontribusi, menyalurkan bantuan, dan mendukung setiap program yang berlangsung selama 1 pekan hari ulang tahun ini. Berkati panitia dan tim COVID, pengurus kategorial non-kategorial yang sudah mengambil tanggung jawab masing-masing, sehingga benar-benar pelaksanaan kegiatan Pekan HUT ini kami sungguh memuliakan Tuhan. Saat kami merayakan ulang tahun Bapa, kami ingat saudara-saudara kami yang sedang berada dalam kondisi kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Sudani dan orang tua kami Bapak Petrus, Ibu Suwasi, Bapak Suito, Ibu Yohana Mawengkang dan Bapak Wayan Murno, Ibu Helena Ladojo dan Bapak Kawi, Ibu Yohana Sri Rejeki dan Saudara Badi, Ibu Sekar dan Bapak Darmawan, Ibu Pendeta Emeritus Siloh Ketut Nyeneng, Bapak Simon Olimpas Bove dan Ibu Burniti, Ibu Yeni Mika, Bapak Sukardalasi, Bapak Ketut Wirata, Ibu Purwaning Tias, Ibu Nengah Ferni, Ibu Made Wiwi Yuliarsi Dwi Purwati, Ibu Nimade Elis Parilasanti, Ibu Niwayan Sukapti, Bapak Ketut Sadia Merta, Bapak Gusti Ngurah Rajana, Bapak Made Sutamo, Bapak Nyoman Margawarta, Bapak Nyoman Swastika, keluarga Bapak Ketut Oko Wiratmo, keluarga Bapak Gusti Ketut Agung Arnawo, keluarga Bapak Daniel Prihadi. Ya Tuhan, untuk masing-masing saudara-saudara kami, baik mereka yang sudah lama sakit, dalam usia lanjut, dalam masa perawatan rutin, mereka yang sedang sakit dan juga dalam masa pemulihan, tetapi juga hamba-hamba-Mu dalam keluarga yang sedang mengalami pergumulan khusus. Di situ Tuhan yang kami imani,
Engkau tidak pernah meninggalkan hamba-hambamu dalam situasi mereka masing-masing. Engkau Bapa yang mengerti jalan pikiran mereka. Engkau Bapa yang mendengar suara anak-anakmu dalam jeritan tangis saat mereka menderita. Kekuatan Allah mengalir dan menguatkan mereka sekaligus meyakinkan anak-anakmu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tangan kuasamu yang tidak kurang panjang itu akan menjangkau mereka dan memberikan kelegaan, mampu mengubah situasi yang sulit ini, mengaruniakan mereka dengan kekuatan baru untuk mampu bangkit, melihat pengharapan baru, dan melewati hari-hari kehidupan mereka saat juga mereka dalam kondisi pergumulan yang cukup membebani ini. Tangan Tuhan menopang, mendukung, dan menyelamatkan anak-anak-Mu. Bapa Surgawi, dalam sepekan ini kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang bersuka cita atas bertambahnya umur. Mereka berulang tahun dalam sepekan ini, baik umur mereka yang bertambah maupun juga dalam satu rangkaian perayaan ulang tahun pernikahan keluarga-keluarga yang bersyukur itu. Tuhan, Engkau juga Allah yang merajai setiap keluarga dan kehidupan anak-anak-Mu, sehingga di dalamnya mereka mampu untuk memperkuat persekutuan dan kesetiaan mereka untuk senantiasa melayani Tuhan dan sungguh-sungguh hanya menyenangkan Engkau ya Bapa. Kami membawa setiap pergumulan anak-anak-Mu dalam upaya-upaya untuk mencari peluang kerja, perjodohan, perkembangan studi, dan juga dalam situasi pergaulan mereka. Tuhan, Engkaulah Allah yang setia menyediakan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Engkau menjaga hati dan pikiran anak-anak kami. Engkau memelihara kesehatan jasmani dan rohani, mulai dari anak-anak kami yang tumbuh kembangnya dari masa kanak-kanak, balita, bayi, sampai usia dewasa. Anak-anak kami yang ada di sekitar kami di Pulau Bali ini, di tengah keluarga kami, bahkan sanak saudara handai taulan kami yang jauh dari kami di luar negeri sekalipun, Engkau memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami bawa setiap kehidupan kami untuk masuk dalam sepekan kehidupan kami ke depan. Ada pekerjaan tanggung jawab, pelayanan yang Bapa percayakan kepada kami. Ada kegiatan-kegiatan layanan yang harus kami kerjakan. Tuhan beserta dengan kami semua. Terima kasih ya Allah. Inilah doa syukur kami kepadamu yang jauh dari sempurna. Kami mohonkan semuanya dan mau menyempurnakan dalam satu doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Dalam ibadah Minggu pagi hari ini, kita juga akan mengumpulkan persembahan syukur pengosongan diri Pekan HUT GKPB ke-89. Ulangan 16 ayat 16b sampai 17 menjadi ayat pembimbing persembahan Minggu pagi hari ini yang demikian bunyinya. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat
yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan 2 kita akan menyanyikan. Kami mohon sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang senantiasa menyertai kami dalam kehidupan kami, di minggu pagi hari ini kami membawa persembahan yang telah kami kumpulkan ini ke hadapan Tuhan. Kami merasakan apa yang dapat kami kumpulkan ini, itu semua datangnya daripada Tuhan. Untuk itu kami persembahkan kembali ke hadapan-Mu, seberapapun yang dapat kami persembahkan, kiranya Tuhan sudi menerimanya. Biarlah melalui persembahan ini dapat mendukung pelayanan Tuhan di jemaat kami di tempat ini, dan persembahan ini juga dapat membantu sama kami yang membutuhkan. Kami tetap meminta Tuhan untuk menyertai kami di dalam setiap usaha dan pekerjaan kami di hari-hari mendatang. Biarlah di dalam juga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada Bapak Ibu Majelis yang mengelola persembahan ini. Demikianlah ucapan syukur kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian di minggu pagi hari ini. Mari bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 274 ayat 1 dan 3. Yang kekal di hidupmu
Bapa, saudara-saudara kekasih Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Yesus. Pergilah dengan damai sejahtera, lakukan tanggung jawab iman saudara di dalam takut akan Tuhan. Dan kini terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan Tuhan Yesus Kristus, di dalam pertolongan kuasa Allah Roh Kudus, menyertai dan memberkati sidang jemaat sekalian hari ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibu bapak saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.